Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauwira Saro, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2022 dengan NIM akhir 132. Saya dari Fakultas Hukum kelas Penologi dan Viktimologi ELF. Pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik pada hukum pidana di Indonesia, hubungan sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Pemidanaan merupakan inti dari hukum pidana. Setiap negara yang memiliki sistem pidana pasti memiliki mekanisme pemidanaan sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum. Namun, pemidanaan bukan sekedar soal menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah. Pemidanaan menyangkut persoalan yang jauh lebih kompleks, yaitu hubungan antara negara, pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, pemidanaan seringkali dipahami secara sempit sebagai upaya pembalasan, dan pelaku kejahatan dipidana karena dianggap pantas menerima penderitaan atas perbuatannya. Pada pandangan ini berkembang kuat dalam sistem hukum pidana klasik dan diwariskan ke banyak negara termasuk Indonesia melalui hukum pidana kolonial. Namun, seiring perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya penologi dan viktimologi, muncul kritik terhadap pandangan pemidanaan yang semata-mata bersifat represif. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan terbukti tidak efektif dalam mencegah kejahatan, bahkan sering melahirkan masalah baru seperti residivisme, dehumanisasi narapidana, serta kegagalan reintegrasi sosial. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia, yang puncaknya tercermin dalam lahirnya KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional membawa pendekatan baru yang lebih humanis, progresif, dengan menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan pemidanaan. Penologi adalah cabang ilmu hukum pidana yang secara khusus mempelajari pidana dan pemidanaan. Fokus utama penologi bukan hanya pada jenis pidana, tetapi juga pada tujuan, fungsi, dan dampak pidana terhadap pelaku serta masyarakat. Dalam perspektif penologi modern, pidana tidak dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat sosial. Artinya, pidana harus memiliki kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Jika pidana hanya menimbulkan penderitaan tanpa menghasilkan perubahan positif, maka pidana tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Dan penologi modern ini menekankan bahwa yang pertama, pelaku kejahatan adalah manusia yang dapat berubah. Yang kedua, kejahatan sering dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Yang ketiga, pemidanaan harus mempertimbangkan masa depan pelaku dan masyarakat. Dari sudut pandang ini, sistem pemasyarakatan menjadi sangat relevan karena menyediakan ruang untuk pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekedar penahanan. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban seringkali terpinggirkan. Proses hukum lebih fokus pada pelaku dan negara, sementara korban hanya diposisikan sebagai saksi. Viktimologi mengkritik kondisi tersebut dan menegaskan bahwa yang pertama, kejahatan menimbulkan penderitaan nyata bagi korban. Yang kedua, pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan korban. Dan yang ketiga, perlindungan korban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan berperan penting secara tidak langsung karena keberhasilan pemidanaan narapidana akan mencegah terjadi korban baru di masa depan.
Sistem pemidanaan di Indonesia pada awalnya sangat dipengaruhi oleh Wetboek van Strafrecht, peninggalan kolonial Belanda. Sistem tersebut berorientasi pada pidana penjara sebagai bentuk utama penghukuman, dengan tujuan utama yaitu penjaraan. Setelah kemerdekaan, muncul kesadaran bahwa sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Konsep pemasyarakatan kemudian dikenalkan sebagai bentuk koreksi terhadap sistem lama. Pemasyarakatan menolak pandangan bahwa narapidana adalah musuh masyarakat yang harus dipisahkan selamanya. Pemasyarakatan memandang narapidana yaitu sebagai bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses pembinaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan adalah suatu sistem pembinaan yang bertujuan untuk menyadarkan warga binaan atas kesalahannya, membentuk sikap dan perilaku yang patuh hukum, serta menyiapkan warga binaan agar mampu hidup mandiri setelah bebas. Pemasyarakatan bukan hanya soal lembaga pemasyarakatan, tetapi mencakup seluruh proses sejak seseorang ditahan, dipidana, hingga kembali ke masyarakat. Dengan demikian, pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana, bukan sekadar tahap akhir. Sistem pemasyarakatan berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Negara tidak berhak merampas martabat seseorang meskipun orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Hakikatnya, pemidanaan dalam negara hukum bukanlah balas dendam, melainkan penegakan keadilan dan ketertiban sosial. Filosofi ini berjalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yaitu pemasyarakatan menegaskan bahwa keadilan sosial tidak boleh menghilangkan nilai kemanusiaan. Prinsip kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan menegaskan bahwa pidana penjara tidak boleh disertai perlakuan yang tidak manusiawi. Negara hanya berhak mencabut kebebasan bergerak, bukan hak hidup, martabat, dan hak dasar lainnya. Prinsip pendidikan dan pembinaan menunjukkan bahwa pemasyarakatan bersifat korektif, bukan represif. Narapidana dididik agar mampu berubah secara sadar, bukan dipaksa melalui kekerasan. KUHP nasional merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam menjatuhkan pidana. Tujuan pencegahan tidak dimaknai sebagai menakut-nakuti, melainkan menciptakan kesadaran hukum. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bukanlah hubungan yang bersifat administratif atau teknis semata, melainkan hubungan substantif, filosofis, dan fungsional. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana konkret untuk menerjemahkan tujuan pemidanaan yang bersifat normatif ke dalam praktik nyata. KUHP nasional merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit agar pemidanaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan semata-mata represif. Namun, tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai jika tidak didukung oleh sistem pelaksanaan pidana yang sesuai. Disinilah sistem pemasyarakatan memainkan peran sentral sebagai penghubung antara norma hukum pidana dan realitas sosial. Yang pertama, sistem pemasyarakatan sebagai instrumen konkret pencegahan tindak pidana. Tujuan pertama pemidanaan menurut KUHP nasional adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan ini tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan umum melalui ancaman pidana, tetapi pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sistem pemasyarakatan berperan langsung dalam pencegahan khusus melalui pembinaan yang berkelanjutan. Narapidana tidak hanya dikurung, tetapi diberikan pembinaan kepribadian,
pembinaan mental, serta pelatihan keterampilan kerja. Pembinaan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku narapidana yang sebelumnya menyimpang. Pencegahan kejahatan melalui pemasyarakatan bersifat jangka panjang. Negara tidak hanya berupaya menekan kejahatan selama narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga setelah narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan kesadaran hukum. Mantan narapidana diharapkan tidak kembali melakukan tindak pidana sehingga tujuan pencegahan tercapai secara berkelanjutan. Sistem pemasyarakatan sebagai sarana memasyarakatkan terpidana. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana merupakan ciri utama pemidanaan modern. Tujuan ini menolak pandangan bahwa pidana penjara harus memutus hubungan sosial pelaku secara permanen. Sistem pemasyarakatan secara konseptual dan praktis dirancang untuk mempersiapkan terpidana agar dapat kembali hidup di tengah masyarakat. Proses ini dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pembinaan dan reintegrasi sosial. Narapidana tidak langsung dilepas begitu saja, melainkan dipersiapkan secara sistematis agar mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial yang normal. Program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembimbingan klien pemasyarakatan merupakan bentuk nyata bagaimana sistem pemasyarakatan menjalankan fungsi memasyarakatkan terpidana. Program-program tersebut memungkinkan narapidana untuk membangun kembali hubungan sosial, ekonomi, dan psikologis dengan masyarakat sebelum sepenuhnya bebas. Yang ketiga, sistem pemasyarakatan dan penumbuhan kesadaran moral serta tanggung jawab. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional juga mencakup menumbuhkan penyesalan dan rasa tanggung jawab pada diri terpidana. Tujuan ini tidak dapat dicapai melalui penderitaan fisik atau tekanan semata, melainkan melalui proses internalisasi nilai moral. Sistem pemasyarakatan menyediakan ruang bagi pembinaan moral dan kepribadian, pembinaan agama, konseling psikologis, serta kegiatan reflektif merupakan sarana untuk membantu narapidana menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Kesadaran ini bersifat internal dan lebih efektif dibanding penyesalan yang muncul karena rasa takut atau tekanan eksternal. Dengan tumbuhnya rasa tanggung jawab, narapidana diharapkan tidak hanya patuh terhadap hukum karena takut dihukum, tetapi karena memahami nilai dan tujuan dari norma hukum itu sendiri. Inilah esensi pemidanaan yang berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang. Yang keempat, sistem pemasyarakatan sebagai sarana penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial. KUHP nasional menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial ini sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat dari pendekatan viktimologi dan keadilan restoratif. Sistem pemasyarakatan berperan dalam pemulihan keseimbangan sosial melalui reintegrasi sosial narapidana. Kejahatan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus mampu memperbaiki hubungan tersebut. Melalui pembinaan dan reintegrasi sosial, sistem pemasyarakatan membantu pelaku untuk kembali diterima oleh masyarakat sebagai individu yang telah menjalani proses pertanggungjawaban. Dengan demikian, konflik sosial akibat kejahatan dapat diredam dan rasa aman masyarakat dapat dipulihkan. Selanjutnya, nomor 5, sistem pemasyarakatan dalam
perspektif viktimologi dan perlindungan korban. Sistem pemasyarakatan memiliki peran penting meskipun tidak secara langsung berinteraksi dengan korban. Perlindungan korban tidak hanya berarti memberikan kompensasi atau restitusi, tetapi juga mencegah terjadinya korban baru. Sistem pemasyarakatan yang efektif dan menghasilkan mantan narapidana yang tidak kembali melakukan kejahatan. Dengan demikian, pemasyarakatan berfungsi sebagai perlindungan korban secara preventif. Korban masa depan dilindungi melalui keberhasilan pembinaan pelaku saat ini. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepentingan pelaku dan korban tidak bertentangan. Melalui pemasyarakatan yang baik, kepentingan kedua dapat dipenuhi secara seimbang. Yang keenam, sistem pemasyarakatan sebagai penopang keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab pelaku. Sistem pemasyarakatan menyediakan kerangka institusional yang memungkinkan nilai-nilai keadilan restoratif dijalankan secara berkelanjutan. Pembinaan yang berorientasi pada tanggung jawab sosial membantu narapidana memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, pemasyarakatan tidak hanya bersifat korektif tetapi juga restoratif. Selanjutnya nomor 7 yaitu tantangan struktural dalam mewujudkan tujuan pemidanaan melalui pemasyarakatan. Meskipun secara konseptual sistem pemasyarakatan sangat sejalan dengan tujuan pemidanaan KUHP nasional, dalam praktik masih banyak terdapat beberapa tantangan struktural. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya anggaran seringkali menghambat proses pembinaan yang ideal. Tantangan ini menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan tidak bersifat otomatis. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, sistem pemasyarakatan berpotensi gagal menjalankan fungsinya sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal. Secara normatif, KUHP nasional telah memberikan arah pemidanaan yang progresif dan humanis, namun keberhasilan tujuan pemidanaan sangat bergantung pada kualitas sistem pemasyarakatan sebagai pelaksana utama pemidanaan. Jika sistem pemasyarakatan masih dipandang sekedar sebagai tempat menjalani pidana, maka tujuan pemidanaan akan tereduksi menjadi penghukuman semata. Sebaliknya, apabila sistem pemasyarakatan dipahami sebagai ruang pembinaan dan pemulihan, maka pemidanaan akan memiliki makna sosial yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian saya, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat, substantif, dan menentukan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan bukan sekedar pelaksanaan teknis putusan pidana, melainkan instrumen utama untuk mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada masa depan. Tujuan pemidanaan seperti pencegahan kejahatan, pemasyarakatan terpidana, pemulihan keseimbangan sosial, serta penumbuhan kesadaran moral tidak mungkin tercapai tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif. Dengan demikian, keberhasilan KUHP nasional sangat bergantung pada keberhasilan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, reformasi pemidanaan harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pemasyarakatan. Negara tidak cukup hanya merumuskan tujuan pemidanaan yang ideal, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem pelaksanaan mampu mewujudkan tujuan tersebut dalam praktik. Dengan sistem pemasyarakatan yang kuat, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.